Kisah Nabi Yusuf lengkap. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki seorang adik bernama Benyamin, ibu mereka bernama Rahel. Mereka tumbuh menjadi dua anak yang berbakti pada orang tua dan memiliki kepribadian yang lebih baik dibandingkan dengan 10 orang kakaknya. Nama-nama bintang yang bersujud kepada Nabi Yusuf. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bahwa nama-nama bintang yang ada di alam mimpi Nabi Yusuf alaihissalam adalah Jurian, At-Tariq, Adzayal, Zulkatifan, Kabis, WhatsApp, Amudan, Al-Faila, Al-Musbah, Adadaruh, Zulfara, Adadiyas, Anur. Tidak heran bila Nabi Yakub alaihissalam lebih memperhatikan dan menyayangi mereka, muncullah rasa iri pada kakak-kakak Nabi Yusuf alaihissalam. Rasa iri membuat mereka berencana menyingkirkan Nabi Yusuf kecil. Kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. 10 kakaknya mengajaknya berjalan-jalan sambil bermain dan kemudian memasukkannya ke dalam sumur yang jaraknya sangat jauh dari rumah. Sebelumnya mereka sengaja merobek baju Nabi Yusuf kecil dan kemudian dilumuri dengan darah domba, supaya mereka dapat berbohong kepada Nabi Yakub alaihissalam, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh kawanan serigala. Mendengar kabar ini, Nabi Yakub alaihissalam menjadi sangat sedih dan terpukul jiwanya, hingga tangisannya membuat kedua matanya tidak dapat melihat. Walaupun di dalam hati Nabi Yakub ada kecurigaan terhadap kebenaran kabar ini, akan tetapi Nabi Yakub alaihissalam lebih memilih untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub terus berdoa agar apabila Nabi Yusuf alaihissalam masih hidup, maka ia selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa hari berada di dalam sumur, Nabi Yusuf kecil mendengar sayup-sayup ada sekelompok musafir yang lewat dan datang mendarat di sumur. Mereka datang dari arah Madian menuju Mesir dan ingin mengambil air untuk perbekalan minum mereka. Ketika tiba untuk mengambil air diturunkan ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Yusuf kecil, supaya ia berpegangan pada talinya. Para musafir merasa heran, sebab timba tali sumur menjadi sangat berat, dan setelah berhasil ditarik ke atas mereka terkejut karena ada anak kecil yang ikut terangkat. Karena ketampanannya, maka Nabi Yusuf kecil dibawa oleh rombongan musafir tadi pergi menuju ke Mesir. Sesampainya di Mesir, para musafir berniat untuk menjual Nabi Yusuf diangkat anak oleh Kitfir bin Rauhib. Oleh karena melihat tanda-tanda kebaikan dari Nabi Yusuf kecil, maka seorang Al-Aziz atau pejabat tinggi di Mesir, yang bernama Kitfir membelinya dan membawanya pulang ke rumah. Di perjalanan Kitfir melihat Nabi Yusuf kecil membantu seorang kakek yang sedang kesusahan, peristiwa ini berubah pikirannya, sehingga Nabi Yusuf kecil tidak dijadikan budak, melainkan diangkat sebagai anak. Selama menjadi anak angkat Kitfir, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Keindahan rupa Nabi Yusuf inilah yang membuat para perempuan di Mesir terpesona, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam akan selalu menutup wajahnya saat berpapasan, kecuali kepada istri Kitfir yaitu Zulaiha, yang telah merawat dan membesarkannya. Suatu hari setan datang membujuk tiba-tiba Zulaiha terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaiha menggoda Nabi Yusuf alaihissalam akan tetapi Nabi Yusuf mampu menahan godaan tersebut dan segera berlari menjauh menuju sebuah pintu keluar. Namun sebelumnya Zulaiha sempat memegang baju Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga baju tersebut robek. Ketika Nabi Yusuf membuka pintu, ternyata Kitfir secara kebetulan sedang berada di depan pintu. Untuk menghindari kemarahan Kitfir maka Zulaiha secara spontan memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam, dengan mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah menggodanya. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memunculkan sanksi untuk membela Nabi Yusuf alaihissalam. Saksi ini adalah seorang bayi yang masih dalam buayan, yaitu anak dari paman Zulaiha sendiri. Bayi ini berkata, jika pakaian Nabi Yusuf alaihissalam robek di bagian depan, maka ia bersalah. Dan ternyata pakaian yang robek berada di bagian belakang, sehingga Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah. Kabar mengenai fitnah Zulaikha menyebar luaskan,
menjadi viral pembicaraan masyarakat Mesir. Akibatnya nama baik dan kehormatan keluarga Kitfir menjadi tercemar. Untuk membersihkan nama baik ini, Zulaiha mengadakan jamuan di rumahnya dengan mengundang istri-istri para pembesar kerajaan Mesir. Dalam jamuan tersebut, sengaja disajikan aneka makanan yang harus dipotong dengan pisau. Ketika para tamu sedang menggunakan pisau untuk memotong makanannya, Zulaiha dengan sengaja meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk muncul di hadapan mereka. Serta-merta kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam membuat seluruh tamu heboh dan terpesona, bahkan tanpa sadar, pisau yang mereka gunakan untuk memotong makanan, mengenai tangan mereka sendiri tanpa terasa sakit. Pada saat itulah, Zulaiha menegur mereka yang telah menghina dirinya, padahal mereka sendiri juga terpesona dan tak berdaya berhadapan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu, Nabi Yusuf alaihissalam ditangkap dan dimasukkan ke penjara, guna mengembalikan kehormatan keluarga Kitfir. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai separuh ketampanan umat manusia. Para sahabat meriwayatkan bahwa maksud separuh tersebut adalah separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang paling tampan, karena diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi dua pegawai istana. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan dua orang pegawai istana di kerajaan Mesir. Seorang adalah penyaji minuman istana dan seorang lagi adalah pembuat roti istana. Dikisahkan bahwa mereka berdua berniat meracuni raja, tetapi penyaji minuman mengurungkan niatnya, sedang membuat roti setiap mencampur racun pada makanan raja. Peristiwa ini diketahui oleh pengawal kerajaan dan akhirnya keduanya dijebloskan ke penjara kerajaan Mesir. Penyaji minuman dan pembuat roti inilah yang menjadi orang-orang pertama yang mendengar dakwah Nabi Yusuf alaihissalam agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari mereka bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Penyaji minuman bermimpi dirinya meremas anggur ke dalam gelas milik raja, kemudian menyajikan kepada raja dan raja meminumnya. Pembuat roti bermimpi dia sedang keluar dari dapur, sambil membawa keranjang di atas kepalanya. Roti dan beraneka jenis makanan yang ada di dalam keranjang tersebut dimakan oleh burung buas. Setelah menyampaikan mimpi masing-masing mereka, meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkannya. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa salah seorang di antara mereka akan dibebaskan, jabatannya dikembalikan dan diperlakukan dengan baik oleh raja karena kejujurannya, sedangkan yang lainnya akan dipecat dan dihukum berat karena pengkhianatannya. Tafsir mimpi ini ternyata menjadi kenyataan, pembuat roti dipecat dan dihukum berat karena roti yang disajikan terbukti mengandung racun, sedangkan penyaji minuman dibebaskan dan mendapatkan lagi ke jabatannya, karena ia secara jujur menjelaskan bahwa pada awalnya ia ditugaskan meracuni minuman raja, namun ia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, tidak ditemukan racun di dalam minuman yang disajikannya. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja. Ketika masa hukuman Nabi Yusuf alaihissalam akan berakhir, Raja Mesir yang bernama Ar-Rayyan bin Al-Walid bermimpi, ia melihat 7 sapi betina yang kurus memakan 7 sapi betina yang gemuk, 7 bulir gandum yang kering dan 7 bulir gandum yang hijau. Raja sangat gelisah, sehingga meminta para ahli tafsir kerajaan untuk menafsirkan arti mimpinya, tetapi ternyata tak ada satupun yang mampu menafsirkan mimpi raja. Penyaji minuman istana teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam, atas izin dari raja maka berangkatlah ia menemui Nabi Yusuf di penjara, untuk menceritakan mimpi raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa arti mimpi sang raja adalah akan datang masa kemakmuran selama 7 tahun, setelah itu akan datang masa kekurangan makanan atau paceklik selama 7 tahun, karena kekeringan. Mendengar tafsir mimpi ini, penyaji minuman segera memberitahukannya kepada raja. Raja terkesan dan minta agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara, tetapi Nabi Yusuf justru menolak untuk dibebaskan, sebelum tuduhan yang menyebabkan dirinya di penjara diselidiki kebenarannya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan,
setelah memang terbukti tidak bersalah, Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri. Saat berada di istana, Nabi Yusuf alaihi salam mengusulkan agar raja segera memerintahkan semua penduduk Mesir membangun tempat penyimpanan bulir gandum. Menanam gandum selama 7 tahun sampai datang masa kekurangan pangan, Nabi Yusuf alaihi salam juga meminta agar gandum yang dihasilkan nantinya tidak dimakan semuanya, akan tetapi disisihkan sebagian. Kemudian rakyat Mesir diwajibkan menjemur bulir gandum sampai kering sebelum disimpan. Selain itu bulir gandum harus dibiarkan tetap utuh beserta kulitnya. Ternyata benar bulir gandum yang kering dan kulitnya tidak terbuka memang lebih tahan lama dibandingkan dengan gandum basah dan terbuka kulitnya. Pengetahuan Nabi Yusuf alaihi salam telah membuat Raja Mesir kagum dan mengangkatnya menjadi penanggung jawab produksi dan pengelolaan makanan meliputi seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mesir. Raja memberinya cincin stempel kerajaan, pakaian dari sutra, mahkota emas, dan kendaraan khusus. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dikisahkan bahwa Raja Mesir memecat Kitfir, pejabat kerajaan yang dahulu memenjarakan Nabi Yusuf alaihi salam, lalu mengantar Nabi Yusuf alaihi salam sebagai penggantinya. Setelah Kitfir meninggal, maka Raja Mesir menikahkan Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka semenjak saat itu Zulaikha resmi menjadi istri Nabi Yusuf AS. Dari pernikahan ini Nabi Yusuf alaihi salam dikaruniai 2 orang putra bernama Afrain dan Mansa. Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi menteri dalam urusan pangan di Mesir pada usia 30 tahun. Terdapat kisah, suatu ketika Raja Mesir mengajaknya berbicara dengan menggunakan 70 bahasa dan Nabi Yusuf alaihi salam mampu mengimbanginya dengan tata bahasa yang sangat baik. Hal ini semakin membuat wajah takjub dan bangga dengan kemampuan Nabi Yusuf alaihi salam yang terbilang masih muda. Nabi Yusuf bertemu Benyamin. Pada saat Mesir dilanda paceklik, kekeringan yang sama juga dialami oleh negeri Syam, tempat tinggal Nabi Yakub alaihi salam beserta keluarganya. Kondisi ini membuat Nabi Yakub alaihi salam memutus seluruh putranya kecuali Benyamin, agar pergi ke Mesir menemui penanggung jawab produksi dan pengolahan makanan kerajaan, untuk meminta izin agar boleh membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihi salam, sedangkan Nabi Yusuf alaihi salam berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihi salam tempat mencari Benyamin adik kesayangan yang ternyata tidak turut serta. Nabi Yusuf alaihi salam mencari akal supaya dapat bertemu dengan Benyamin, maka dijebaklah kakak-kakaknya dengan tujuan sebagai mata-mata, dan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Mereka harus membawa Benyamin serta menyerahkan surat bukti kenabian ayah mereka yaitu Nabi Yakub alaihi salam dan salah satu dari mereka harus tetap tinggal sebagai jaminan. Setelah mendapatkan surat bukti kenabian Nabi Yakub alaihi salam, mereka mengajak Benyamin pergi ke Mesir. Kali Nabi Yusuf alaihi salam sangat gembira, karena dapat berjumpa dengan Benyamin. Supaya punya hamil tetap tinggal di Mesir mata Nabi Yusuf alaihi salam sengaja memasukkan alat penakar gandum ke dalam karung Benyamin dan hukumnya menjadi budak di Mesir selama setahun lamanya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam pulang kembali ke negeri Syam, tanpa Benyamin. Baru setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam memanggil Benyamin, ia adalah Yusuf kakaknya. Mereka berpelukan melepas kerinduan yang telah lama terpendam. Di negeri Syam Nabi Yakub alaihi salam sangat sedih kehilangan Benyamin dan memerintahkan putra-putranya agar kembali ke Mesir, dengan misi untuk membawa pulang Benyamin. Sesampainya di Mesir, bertemu dengan Benyamin, alangkah terkejutnya ketika Benyamin menjelaskan bahwa yang menjadi menteri pengelolaan pangan adalah Yusuf yang dahulu mereka buang ke sumur. Sontak saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam langsung dengan minta maaf menyesal telah iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka menceritakan bahwa sepeninggal Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam selalu menangis hingga matanya tidak dapat melihat. Pada saat saudara-saudaranya akan kembali lagi ke negeri Syam, Nabi Yusuf alaihi salam membawa sebuah baju gamis miliknya untuk diusapkan ke bagian wajah Nabi Yakub alaihi salam. Ternyata setelah disahkan maka atas izin Allah subhanahu wa ta'ala mata Nabi Yakub alaihi salam dapat melihat kembali.
Ia bersama keluarga besarnya segera berangkat ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Saat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub ibu dan 11 saudaranya melakukan sujud penghormatan. Inilah arti mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Matahari melambangkan Nabi Yakub alaihissalam, bulan melambangkan ibunya, dan 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Pada zaman Nabi Yusuf bersujud kepada sesama, merupakan tradisi bahkan disyariatkan. Sujudnya sepertinya para malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Tradisi ini kemudian dihapus dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang melarang orang yang bersujud, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat sholat. Di dalam Al-Quran penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihissalam disebut dengan Al-Malik yang berarti raja, sedangkan pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam penguasa Mesir disebut dengan Fir'aun.